Uh. Halo, hai, apa kabar? Selamat datang di channel YouTube aku, Priska Siagian. Aduh, mic-nya ketutup. Semoga masih jelas. Selamat datang, dari ulang lagi. Selamat datang di grogi ya, karena udah lama banget aku nggak upload video di channel YouTube ini. Untuk yang baru nonton channel YouTube ini, yang baru datang ke channel YouTube ini, perkenalkan, saya Priska Siagian. Saya adalah penulis dan juga ibu rumah tangga yang saat ini sedang berdomisili di Berlin. Terakhir aku ingat adalah tentang berburu apartemen di Berlin. Itu cerita tentang awal-awal kami hunting nggak tuh? Mencari apartemen di Berlin. Emang apa serunya? Apa emang sampai dibikinin konten segala? Ada nih kata kuncinya ya untuk video sebelumnya buat yang belum nonton adalah salah satu keunikan untuk cari apartemen di Berlin itu adalah harus bikin surat lamaran. Iya, kayak ngelamar kerjaan, kayak ngelamar anak gadis. Jadi isinya adalah untuk apa pula aku kasih tahu. Kalian tonton aja. Judulnya adalah Berburu Apartemen di Berlin. Dan di situ juga aku kasih tahu bahwa selanjutnya aku akan menceritakan bagaimana kemudian kami menumbuhkan apartemen kami. Menumbuhkan itu karena pada saat kita masuk apartemennya kosong, lowong, nggak ada apa-apa gitu ya. Cuman ada wastafel di kamar mandi. Nah, tapi kemudian terhenti karena sampai setahun lebih kayaknya aku nggak bikin konten. Alasannya kenapa aku nggak bikin video di konten YouTube aku setelah lama, hampir setahun lebih, itu adalah karena aku dan keluarga kecilku menghadapi, milih kata-katanya sambil mikir, menghadapi satu tantangan yang tidak hanya emosional, tidak hanya menguras energi, tapi juga membuat kami untuk selalu fokus pada hal ini gitu. Jadi saat itu kami sedang diminta untuk fokus dulu ya, untuk ngurusin yang ini, bener-bener fokus, baru nanti bisa kerjain yang lain. Apa sih kok fokus dulu? Apa sih tantangannya? Penasaran kan? Tantangannya ini sebenarnya kejadiannya tahun lalu pada saat summer, musim panas 2024. Saat itu anak kami, iya ini menyangkut anak, kebayang dong sebagai mama-mama kalau udah menyangkut anak itu pasti akan sangat emosional dan akan sangat mengharu biru. Bibirnya kenapa begitu ya? Ya jadi waktu itu disclaimer dulu deh ya, karena apa yang akan aku ceritakan, belibet ngomong, apa yang akan aku ceritakan itu sangat personal ya, jadi sangat-sangat personal dan bisa mungkin dipersepsikan banyak hal oleh orang lain. Tapi tujuan aku menceritakan ini adalah pertama untuk membagikan bahwa dalam segala hal kesulitan gitu, saat kita dipercaya untuk menghadapi satu kesulitan, Tuhan gak biarkan kita sendirian gitu. Tuhan sudah persiapkan semuanya jauh-jauh hari sebelum tantangan itu datang. Itu satu. Kedua adalah untuk membagikan awareness, karena apa yang dialami anakku ini terbilang tidak jamak atau tidak banyak dialami oleh anak-anak lain. Karena itu mungkin dengan aku bercerita, ada orang tua di luar sana yang mungkin anaknya mengalami atau jangan sampai mengalami, itu akhirnya bisa terpapar dengan informasi ini, jadi bisa lebih mengerti apa yang harus dilakukan. Gitu deh disclaimer-nya. Jadi apanya tantangan itu? Pasti kan penasaran ya, dari tadi aku akan mengedukasi supaya orang ina itu, tapi nggak spesifik ngomongnya apa. Benerin duduk dulu ya. Jadinya pada summer 2024 kemarin anak kami
bocah kami itu yang sangat luar biasa itu didiagnosa ITP. Apa pula itu ITP ya? Coba aku lihat dulu skripku karena artinya panjang sekali teman-teman. Mana itu ya? Nih, aku bacain ya. Kalau dari nama, ini aku sampai bikin skrip loh. Kalau dari nama, ini juga unik ya. Dulu jadi, gini dulu. Angka kejadian ITP menurut penelitian itu adalah 3/100.000. Artinya kejadiannya tidak sering terjadi, dan dulu sempat nggak diketahui penyebabnya apa. Jadi dulu namanya idiopatik gitu. Jadi unknown gitu, nggak ketahuan sebabnya apa. Tapi kemudian dengan dilakukannya penelitian, terus kasusnya berkembang dan sebagainya, ya seberkembang-berkembangnya yaitu 3/100 itu, akhirnya disepakatilah bahwa namanya itu adalah, sebentar, aku udah pakai kacamata tapi kecil-kecil kali nih kulihat tulisan ini ya. Padahal gue sendiri ini yang namanya adalah imunotrombositopenik purpura. Imunotrombositopenik purpura. ITP lah, paling gampang itu emang udah ITP. Jadi apa dan kenapa ITP ini, bagaimana ini kemudian bisa dikategorikan sebagai tantangan buat keluarga kami, bagaimana kondisi anakku saat ini, apa yang mau dicoba dibagikan dan diciptakan awareness-nya. Jangan kemana-mana, aku baru kali ini nih di video ini aku bikin pause, kita break dulu sebentar, biar aku tarik napas, karena ini akan ada banyak sekali istilah-istilah medis. Kalian siapkanlah cemilan-cemilan kalian itu, minuman-minuman kalian itu, biar kalian gak terlalu pusing kali dengar aku cerita, ya kan? Kalian udah bawa cemilan, bawa minuman, aku udah bawa tumbler nih. Aku minum dulu lah ya. Jadi karena ini akan banyak sekali istilah-istilah medis. Jadi dulu, aku nggak tahu persisnya dulu itu kapan, tapi dokter itu sempat menjelaskan kepada kami bahwa ITP itu tidak diketahui sebabnya apa gitu kan. Tapi seiring perkembangannya waktu, ITP itu dikategorikan sebagai satu kondisi di mana imun menyerang trombositnya gitu kan. Jadi imun melihat si trombosit sebagai benda asing yang kemudian dimakan gitu sama si imunnya karena dianggap itu seharusnya tidak ada, dan ini kemudian membuat level trombosit orang anak yang mengalami ITP itu akan sangat rendah. Jadi bagaimana kami tahunya, apa gejala-gejalanya, dan apa yang harus diantisipasi, dan sebenarnya apakah ini termasuk penyakit yang berbahaya, menular dan sebagainya. Aku tahu kalau ada satu diagnosis penyakit pasti pertanyaan-pertanyaan itu yang keluar. Jadi begini ceritanya. Untuk pertanyaan gimana taunya, sebenarnya kami secara secara sadar nggak sadar kita tidak melihat itu sebagai gejala awalnya. Jadi kan ini ceritanya gini, anak aku tahun kemarin itu baru mulai masuk SD kan, dan di Jerman satu hal yang menarik itu adalah sekitar sebulan atau ya 3 minggu atau sebulan sebelum resmi masuk SD itu daycare-nya udah buka gitu kan. Jadi itu juga yang menarik tuh di beberapa kota di Jerman, khususnya di Berlin, semua SD-nya itu punya daycare. Jadi anak kelas 1 sampai kelas 3 itu bisa masuk daycare dan itu disubsidi pemerintah, tidak dibayar. Nah, anaknya belum ketemu gurunya, tapi udah boleh masuk daycare. Tujuannya adalah untuk membuat dia nyaman dengan prosesi transisi dari lingkungan sekolah dulu ya, belum kepada belajar dan sebagainya. Dan itu juga yang aku suka dari sistem transisi ini, karena dulu waktu dia masuk TK juga bagaimana TK-nya memfasilitasi dia mengerti proses transisi setiap anak itu berbeda-beda. Hal itu juga terjadi di sekolah. Jadi di daycare inilah dia walaupun nggak tahu gurunya siapa, dia udah bisa tahu lingkungan sekolahnya, tempat bermainnya kayak mana, ada ruangan apa saja di sekolahnya dan sebagainya dan sebagainya. Jadi
kami masukkanlah dia ke daycare itu, dan di daycare itu kan, dan sekolah SD itu kan jauh lebih besar dari TK-nya dia gitu kan. Jadi ada berbagai macam mainan lah. Dan anak ini aktif banget ya kan, namanya juga anak-anak. Dan aktifnya itu adalah semua mainan dia, dan di Berlin itu kan tempat bermainnya sangat mengencourage anak, sangat mendorong anak untuk melakukan aktivitas yang kita lihat kayak, "Hah, ngapain dia manjat-manjat setinggi itu?" Gitu, atau kayak, "Aduh itu bahaya nggak ya?" Tapi itu semua sudah diperhitungkan. Termasuk juga di sekolah, kalau di tempat bermain aja begitu, apalagi di sekolah. Ada satu permainan di TK-nya dia yang dia nggak ada, dan di sekolah SD-nya ada, itu adalah namanya Monkey Bar. Monkey Bar tuh yang gelantungan gitu loh, jadi dia lompat dari satu ring ke ring yang lain gitu. Dia suka banget main itu. Jadi satu kali pada saat dia pulang, aku jemput dari daycare, aku perhatiin kok ada memar-memar gitu kan di kaki. Sakit enggak gitu. Oh ya udah, kita pikir itu emang namanya bocah kan aktif, kebentur, ada memar, masuk akal gitu kan, ada sebab dan akibat. Oke, lewat dah tuh kan. Oke, terus udah gitu semakin lama kok aku lihat kayaknya memarnya semakin banyak, dan warna memarnya itu cenderung beda dengan memar biasanya. Kalau memar biasanya itu kan dia lebih hijau kebiruan ya. Kalau ini lebih ke biru kehitaman gitu loh. Jadi aku lihat, loh kok ini kenapa ya gitu kan. Tapi kalau aku tanya dia pasti iya soalnya tadi aku mainnya begini, soalnya aku tadi mainnya begitu gitu. Jadi lagi-lagi kami merasa menemukan alasan gitu, sebabnya ini gitu. Oke gitu. Dan salah satu yang kemudian mulai membuat aku tidak nyaman itu adalah dia juga eh, belakangan juga sering mimisan gitu kan. Tapi kembali lagi, karena summer, nggak usah anak kecil ya, karena udara di sini kan kering ya, panasnya tuh terik dan kering gitu. Jadi kalau summer, banyak orang termasuk orang dewasa juga sering mimisan. Aku juga suka mimisan gitu karena selaput di hidungnya kering kan, jadi gampang luka. Kita pikir, oh karena mimisan kali, ya udah kita suruh banyak minum vitamin dan sebagainya. Dan itu semakin mengganggu. Gejala berikutnya yang muncul itu adalah bintik merah. Ingat nggak kayak bintik merah DBD, ya kan? Dulu aku kecil kena DBD, tahu jadi bintik merah. Tapi mikir kan, di Berlin emang ada demam berdarah. Dan kami tidak baru pulang dari Indonesia, enggak juga gitu. Terus ini kenapa ya gitu. Lalu pada hari ada temen, anaknya ulang tahun di taman gitu, terus dia entah gimana, dia gatel lah, dia bilang dia gatel, terus dia garuk di dekat lehernya itu. Sekali dia garuk tuh bintik merahnya banyak gitu kan. Terus aku jadi worry, terus aku tes kan. Aku ingat tuh kalau kayak demam berdarah, kalau ada bintik merah gitu, diginiin, nggak hilang, itu berarti ada pembuluh darah yang pecah kan. Aku udah kayak, wah, I think it's not a good sign. Biasalah insting mama-mama gitu kan. Wah, kayaknya kenapa nih? Kayaknya ini makin mengkhawatirkan. Tapi hari itu hari Sabtu dan klinik nggak ada yang buka, terus kita pikir ya udahlah, ntar aja hari Senin kita coba bikin termin atau appointment ke dokter anak langganan biasa. Tapi lagi-lagi di Jerman itu untuk dapat termin atau appointment dengan dokter itu nggak gampang, susah. Jadinya bisa ada kalau untuk yang akut gitu itu ada setiap hari, tapi slotnya itu ada ininya, ada kuotanya gitu. Jadi cepet-cepetan gitu kan. Waktu itu yaudah nanti aja Senin pagi, entah telepon kliniknya, entah email kliniknya, entah apalah pokoknya untuk bisa dapetin kuota itu. Tapi hari Sabtu itu aku udah mulai, aduh kenapa ya, udah mulai begitu tuh, udah mulai overthinking gitu kan. Dan di hari Minggu dia main di kamar, biasalah lompat-lompat, nyanyi-nyanyi gitu, acting kayak lagi di panggung pentas musik nggak tuh, terus nyanyi-nyanyi, terus dia jatuh, kebentur meja di dekat tempat tidur. Dan itu cepet banget gitu, langsung birunya tuh cepet, dan
areanya tuh luas gitu kan. Jadi kayak tapi nggak ada bengkak ya. Tadi aku awal cerita dia ada memar-memar itu tidak disertai dengan bengkak. Jadi nggak ada sakitnya gitu. Hanya lebam aja. Terus aku kayak langsung aku dan suamiku langsung kayak wah I think something. We think like okay, ini kayaknya harus segera deh gitu. Aku semalaman itu nggak bisa tidur. Pagi-pagi aku langsung email dan puji Tuhan untungnya dapat kuota untuk masih ada kuota untuk appointment ke klinik dokter. Jadi kami diperiksa lah, tapi itu juga dapatnya sedikit siang ya. Terus dokternya periksa, deng 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 deng. Aku melihat muka dokternya dan perawatnya seperti tidaknya apa tegang gitu ya kayak gitu loh kayak terus aku kayak wah ada apa nih gitu kan. Mereka periksa dengan sangat teliti, ditanya di bagian mana aja yang ada memarnya, di bagian mana aja yang ada bintik merahnya. Dan saat itu pada hari itu kita juga notice bahwa di gusinya sudah ada bintik merah. Lalu aku ditanya lah sama dokternya dia ada demam apa enggak. Oh enggak ada, dia nggak ada demam, dia nggak ada batuk, dia nggak ngeluh sakit, semuanya aktif seperti biasanya. Oke, terus dokternya bilang ini, I think this waktu itu bahasa Jermanku masih terbata-bata. Sekarang juga sih masih terbata-bata. Jadi kita ngobrolnya pakai bahasa Inggris. Dokternya bilang ini kayaknya serius nih. Kita harus periksa darah untuk memastikan apa yang terjadi. Tapi dari gejala yang saya lihat sepertinya trombositnya dia berkurang, tidak normal lah gitu. Ada situasi kondisi darah yang tidak normal, mungkin trombositnya gitu kan. Kita hanya bisa tahu dari periksa darah. Oke, yaudah nggak apa-apa, periksa darah aja. Aku langsung gitu. Di sini bisa periksa darah di klinik ini, kata dokter. Tapi hasilnya nggak bisa cepat. Hasilnya itu akan sehari, besok baru akan ada hasilnya. Tapi kalau aku lihat ini kondisinya sudah sangat serius, jadi butuh hasil yang cepat. Nah, aku mulai bingung dong. Ini maksudnya macam mana ini? Bagaimana gitu kan? Terus dokternya gini aja. Kalian ke rumah sakit, ke UGD, nanti aku hubungin rumah sakitnya, jadi kalian akan langsung ditangani. Ini lagi nih, untungnya orang Indonesia banget kan. Untungnya klinik anak aku itu, klinik dokter anak aku itu satu komplek dengan rumah sakit besar di kecamatan kami gitu kan. Jadi kami nggak perlu pindah gedung, pindah tempat yang jauh gitu kan. Kalian langsung aja ke UGD, saya telepon sekarang gitu kan. Oh oke, gitu. Aku udah mati seperti ini. Ini nggak diantar ya? Service gitu kan. Di Asia service kan nomor 1 ya. Jadi kita pergi aja sendiri gitu. Ya jaraknya deket sih ya, 5 menit 7 menit nyampe ya. Tapi kan kalau mikirnya ini kondisi serius, oh ya diantar gitu atau apa gitu ya. Tapi ya sudahlah. Terus gitu kami pergi. Terus di UGD itu hanya boleh 1 pendamping. Jadi suamiku nunggu di luar. Masuk ke dalam UGD dengan ngomong yang terbata-bata, perawatnya menjawab selalu dengan bahasa Jerman. Kebanyakan memang tenaga medis di sini lebih nyaman dengan bahasa Jerman karena untuk meminimalisir miskomunikasi karena translate-nya berbeda atau apa gitu kan. Pokoknya aku bilang aku tadi yang ditelepon sama dokter. Oh ya udah oke, tunggu aja ya gitu. Tunggu, masih nunggunya lumayan juga waktu itu gitu kan. Padahal aku udah ngerasa nih kayak dokternya bilang cepet, kenapa nih lama banget gitu kan. Akhirnya kami dipanggil, diperiksa lagi sama dokter jaga UGD, diperiksa dengan sangat detail lagi, diukur besaran lebamnya, dihitung berapa banyak lebamnya, dihitung di mana aja titik-titik bintik merahnya, ditanya mimisan sering apa enggak, kayak gitu-gitulah. Terus waktu itu pertanyaan yang ini juga adalah, mimisannya berapa lama ya lah? Kita nggak ngitung berapa lama. Flow-nya gimana? Pokoknya clueless lah waktu itu. Terus dia mukanya sama juga, dokter dan perawat, dokter jaga dan perawatnya waktu itu serius gitu, tegang mukanya. Terus kita masih harus nunggu lagi dokter yang bertanggung jawab di situ kayak kepalanya kali apa ya,
Datang, ditanya-tanya lagi, itu melelahkan sekali ya gitu. Tapi kan yang sudahlah harus dijalanin. Terus dokternya bilang, oke, kayaknya kita perlu periksa darah karena memang kayaknya ini ada masalah di trombositnya dia. Dan lagi-lagi sama di dokter klinik anak dengan di UGD, aku juga came up dengan ini DBD nggak ya gitu. Karena yang aku tahu referensinya adalah bintik merah, trombosit rendah itu adalah DBD. Emang kamu bisa dari Indonesia? Kata dokternya. Enggak, aku nggak dari Indonesia. Kayaknya sih ini bukan DBD karena tidak ada demam yang menyertai gitu kan. Makanya kita lihat dulu di hasil darahnya apakah ada komponen darah lain yang juga ikut tidak stabil lah gitu, dalam keadaan tidak normal gitu misalnya. Oke, ya udah, hasil darahnya cepet kok, tunggu aja. Tunggu, terus anaknya juga udah mulai cranky karena kayak aduh lama banget, aku juga udah yang aduh segala macem lah ya. Karena di dalam ruangan UGD harus berdua sama anak, suami nggak ada, jadi kayak tukeran-tukeran kegelisnya tuh pakai WhatsApp. Ya udahlah, terus akhirnya datang, dokternya bilang, ya semua komponen darah anak kamu normal, leukosit normal, apalagi situ hemoglobin normal, apalagi sih pokoknya komponen-komponen darahnya normal, kecuali trombositnya. Oke, berapa trombositnya? Aku bilang gitu kan. 2.000. Oh enggak, awalnya dia bilang 20.000. 20.000. Ah, 20.000? Bukan, 2.000 katanya. Aku gini, 2,000 or 20,000? 0, to 0 or 2? Tuh katanya. Terus aku kayak, hah? 2.000? Aku ingat dan tahu kalau kondisi demam berdarah 50.000 aja udah semaput. Ini anakku 2.000, tapi dia nggak ngerasa sakit, dia masih aktif dan dia masih nggak pucat, nggak apa gitu. Maksudnya sangat-sangat normal. Terus dokternya bilang, sepertinya ini ITP. Itu tadi itu dia. Imunotrombositipetik purpura gitu. Apa itu? Apa itu kan? Jadi kata kuncinya adalah imuno adalah imun yang kerjanya agresif. Dia sangat aktif dan menjadi agresif menyerang si trombosit dan menimbulkan bintik-bintik merah itu si purpura. Itu bintik merah itu ternyata namanya purpura, teman-teman. Menimbulkan purpura dan lebam dan mimisan. Terus aku bertanya dong, ini kenapa ya? Sampai saat ini belum bisa dipastikan sebabnya apa. Bahkan dulu dia bilang lah gitu, dulu tuh ini masuk kategori penyakit yang tidak diketahui sebabnya apa. Tapi sekarang kesimpulan garis besarnya ini adalah imun yang agresif. Kepala aku itu udah langsung numpuk tuh pertanyaan tuh kayak buk. Nanya ini, nanya itu, nanya ini, nanya. Dan itu kan mesti harus ditranslate lagi dalam bahasa Inggris. Penuh sekali kepalanya. Terus deg-degan tapi harus mikir nih gitu kan. Akhirnya tanya lagi, apakah ini maksudnya ini kejadian normal nggak pada anak gitu kan? Terus dia bilang enggak. Angka kejadiannya hanya 3 berbanding 100.000. 3 berbanding 100.000. Dari 3 anak, itu 1 anak aku. Oh gitu, iya. Jadi kejadiannya tidak banyak, tapi pada anak-anak, kata dokternya, kondisi imun anak itu memang biasanya nggak stabil gitu kan, karena mereka masih dalam masa pertumbuhan. Biasanya setelah mereka umur 12 tahun baru akan stabil. Jadi karena kondisi imunnya tidak stabil, bisa nih kayak gini, dia tiba-tiba fluktuatif, bisa-bisa naik gitu, menjadi sangat aktif atau menjadi sangat tidak aktif kayak gitu. Jadi memang anak-anak rentan terhadap penyakit yang menyerang imun, yang menyebabkan imun sistem mereka begitulah tidak bekerja normal gitu. Terus ini pertanyaan yang aku paling deg-degan. Ini bukan kanker darah kan? Sekarang sih ceritainnya kayak aneh banget tanya gitu ya, tapi waktu itu kayak mikir, wah ini ada masalah dalam produksi trombosit. Ini apa nih? Kanker darah bukan? Oh kata dokternya enggak, bukan. Jadi bisa dibilang penyakit ini sih sebenarnya itu setelah dikasih obat dia akan tubuhnya akan
bereaksi untuk menciptakan trombosit dengan normal, tapi butuh waktu, katanya gitu kan. Jadi dibilang serius, dia serius karena trombosit sedikit itu kan mempertinggi resiko untuk terjadi pendarahan di dalam, yang kadang-kadang emang gak kerasa sakit karena kebentur dikit gini aja bisa menyebabkan pendarahan gitu kan. Tapi dibilang tidak serius ya karena hanya si komponen trombosit itu aja gitu. Maksudnya dia tidak ada demam, tidak ada bakteri, tidak ada virus gitu kan. Jadi emang ini kalau menurut aku ya setelah dijalani ini adalah penyakit untuk menunggu gitu. Kita harus sabar dan percaya bahwa imun sistem dia akan bekerja normal dan tidak menyerang trombositnya. Tapi kan pertanyaannya, berapa lama tuh nunggunya? Ini dia. Berapa lama nunggu sampai si trombositnya kembali bisa diproduksi tubuh secara normal gitu kan. Dokternya bilang, saya nggak bisa pastiin. Nah ini juga nih paling sebel gue. Saya nggak bisa pastiin berapa lama, karena itu tergantung bagaimana tubuh bereaksi terhadap obatnya. Obatnya apa sih dok? Gitu. Dokternya bilang, untuk linial pertama, nih kita akan kasih dia steroid gitu. Steroid untuk membantu si tubuhnya lebih bisa memproduksi trombosit gitu kan. Terus aku dengan pertanyaan awamku, aku bilang, ini apa dia perlu transfusi trombosit, aku bilang gitu kan. Terus dia jawab, kalau kita transfusi trombosit di saat imun sistemnya lagi aktif, itu akan membuat si trombositnya dimakan sama si imun sistemnya. Jadi enggak. Transfusi trombosit is not a good option. Oke, terus aku tanya lagi. Apakah ada makanan atau buah-buahan gitu? Tahu nggak sih jambu klutuk gitu? Tahu nggak? Apakah ada makanan atau buah-buahan yang bisa membantu tubuh memproduksi si trombositnya gitu kan? Dokternya bilang nggak ada, nggak signifikan juga. Penelitiannya belum sampai sana. Oke, terus dokternya gini, udah. Sekarang yang harus dilakukan adalah tenang aja. Anaknya harus dirawat di rumah sakit, di opname gitu kan, rawat inap. Oke, berapa hari kira-kira kalau dia kondisinya bagus, tubuhnya bereaksi dengan cepat, 3 hari, 5 hari dia udah bisa pulang. Oke, udah dirawat dan baru di situ kami dijemput perawat terus naik ke lantai 4. Ya menyenangkan, semuanya prosesnya cepat gitu ya, masuk ke rumah ke rawat inapnya. Walaupun saat itu pasti kepala aku nggak berhenti bertanya, nggak berhenti berpikir. Terus langsung kasih tahu suami, kita langsung dapat kamar, untungnya langsung dapat kamar. Dan nggak tahu kebetulan atau tidak, tapi pada hari itu lagi ada badut tuh datang ke bagian klinik anaknya, ke rawat inap anak maksud saya. Terus jadi anakku lumayan terhibur. Oh, sehr viele Dinge, oder? Entschuldigung. Hier. Nicht den Hintern zeigen. Nein. Warte, hier. Geht auch hier. Nee, aber nicht hier. Nee, doch nicht. Was ist das? Rate mal. Hast du deinen Ärmel? Ja, gleich mit dieser Farbe, oder? Ja. Alle. Wo ist denn Barburita? Weißt du nicht? Vielleicht ist bei Papa in der Tasche. Vielleicht. Das ist gar nicht. Oder? Oh! Oh mein Gott, Papa, denk mal. Oh! Papa, eine rote Nase. Sehr gut, oder? Ja. You are a great actor. Thank you very much. Fits so well. Fantastico. Und du kriegst einen Bonbon dafür. Oh. Ternyata kalau rawat inap di
Jerman ya, setidaknya di Berlin yang aku tahu, kalau anak-anak karena orang tua harus nginep dan mendampingi, jadi begitu masuk selain kita harus ngisi segala macam urusan administrasi dan sebagainya, kita juga disuruh milih menu ya, menu makanan. Menu makanannya itu langsung untuk seminggu ke depan. Dan menu makanannya sarapan, makan siang, dan makan malam. Tahu makanannya apa di rumah sakit. Jadi makanan pasien dan makanan penjaga pasien itu sama. Karena kebetulan anak aku nggak ada pantangan makanan dan minuman, jadi dia bebas-bebas aja. Pagi itu makanannya roti, puding, keju, salami, makanan yang nggak hangat lah, makanan gitulah, dingin. Makanan hangat itu dan makanan yang porsinya lumayan besar itu hanya dimakan siang. Tapi tetap aja kan, makanan-makanan Jerman gitulah, kentang, terus atau mashed potato, ya kayak gitu-gitulah. Tapi hangat ya, oke lah. Gitu. Makan malamnya dong, Abendbrot. Tau nggak sih, Aben itu kan malam, brot ya, roti. Jadi roti, salami, daging yang selai itu, daging yang lembaran itu, sama keju. Gak nendang lah buat perut kami kan. Ada sampai anak aku tuh kalau diantar Abendbrot gitu sama petugasnya, halo Melzeit gitu, waktunya makan Abendbrot. Terus anakku kayak, Abendbrot. Aku tuh sampai kayak, aku mikir ya udah aku habisin aja karena yang jagain kan juga harus sehat ya. Terus bagaimana dengan proses makan-makan itu gitu kan. Ini yang tadi aku bilang di awal bahwa dalam situasi sulit sekalipun Tuhan sediakan, kalau kata suamiku tuh, Tuhan selalu sediakan. Jauh sebelum kami harus mendampingi anak kami di rumah sakit, Tuhan sudah pertemukan kami dengan teman-teman yang sangat luar biasa baiknya. Jadi kami sedikit tidak khawatir karena setiap hari aku terharu. Setiap hari ada aja gitu yang nanya kamu mau makan apa? Bahkan ada yang dengan berdedikasi tinggi gitu, dengan penuh cinta dia masak khusus untuk aku, buat kami lah ya, karena dia tahu juga suamiku kan harus kerja, jadi dia juga makan yang seadanya di rumah gitu. Jadi dia setiap hari masak, dia setiap hari antarin. Terus ada juga teman-teman yang ada teman yang dia bela-belain naik sepeda 30 menit naik sepeda untuk nganterin makanan. Ada yang, Priska gimana, apa yang bisa, kamu lagi mau apa, mau dibeliin apa, dan sebagainya macamnya itu. Kalian tahu lah siapa-siapa kalian. Di saat kami terus terang, ini adalah kali pertama anakku sakit serius ya. Dia nggak pernah sama sekali sebelumnya. Jadi itulah kali pertama dia sakit serius dan harus dirawat di rumah sakit, dan itu jauh dari keluarga. Itu kepalaku udah kayak apa gitu mikirnya, tapi kemudian Tuhan mendampingi kami dengan teman-teman yang luar biasa gitu lah. Ini nih bagian ini yang sering aku bikin, wah Tuhan tuh baik banget ya. Jadi ya kembali ke Abendbrot. aku berusaha lah menghabiskan makanan, atau enggak kalau suamiku datang, kamu makanlah sayang, itu biar tidak terbuang atau buat sarapan besok pagi. Suamiku juga capek juga sih, karena dia pagi sebelum dia berangkat kerja, dia akan sempatkan dulu ke rumah sakit gitu, atau dia biasa kerja aja dari rumah selama anak di rumah sakit gitu, karena in case of something bad happen, dia bisa langsung ke rumah sakit. Tapi dia akan selalu pagi-pagi sebelum mulai kerja, dia akan ke rumah sakit, terus dia makan seadanya lah dengan di rumah, terus nanti setelah pulang kerja, malam-malam dia biasanya setelah pulang kerja, setelah selesai jam kerja, sampai malam dia akan ke rumah sakit lagi untuk menemani kami, untuk nganter makanan juga, cemilan, baju ganti, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi ya, capek juga dia.
Lalu berapa lama jadinya anak kami itu dirawat? Hari pertama dia masuk itu langsung dikasih obatnya melalui infus selama sejam infusannya gitu kan. Dibilang karena trombositnya rendah sekali, sebisa mungkin jangan sering-sering naik turun tempat tidur, jangan sampai terbentur. Ini juga yang sedih, banyak sedihnya. Kalau bisa nggak usah jalan gitu, disediain kursi roda. Di rumah sakit itu ada tamannya, jadi kami boleh aja ke taman, tapi anaknya harus pakai kursi roda. Dan ada satu waktu pada saat hari keberapa gitu teman-teman kami kan langsung datang dan kasih semangat ke kami dan dengan anak-anaknya kan, dan anak-anaknya itu kan teman anak aku juga. Di taman itu, ini suaraku udah mulai pelan. Di taman itu ada wall climbingnya gitu, ya kan, untuk bagian dari apa sih, wahana ya buat anak-anak teman tuh baru wah gitu-gitu kan. Terus anakku dong, ya kan dia biasa aktif kayak teman-temannya, kayak anak-anak lainnya. Terus anakku datang, aku juga mau gitu kan. Terus kita bilang, kamu nggak bisa sayang, kamu takutnya nanti jatuh, nanti kalau kamu jatuh kamu berdarah dan berbahaya gitulah. Tapi aku mau gitu kan, dia udah mulai, aku nggak mau gitu. Terus aku kayak, aduh gimana ya cara bilang, suamiku luar biasa banget, dia datang dengan ide, ya udah sini, kamu aku bantu. Jadi dia dorong kursi rodanya ke depan wall climbing itu dengan teman anak-anak yang lain gitu. Terus dia gini, aku pegangin kamu dari belakang ya, kamu manjatnya pelan-pelan aja. Aku ngeliatin dari jauh kayak, oh, Tuhan, gimana ya bilangin ke anak ini supaya hati-hati gitu, bahwa dia sedang diminta untuk tidak terlalu aktif dulu. Tapi di satu sisi gimana juga ya ngelarang anak untuk nggak aktif di usianya yang sangat aktif gitu. Terus aku cuma nangis aja, terus teman-temanku yang lain pada peluk gitu karena gitu deh. Ya aku break dulu. Mungkin sebelah sini kali ya ganti biar ya. Ya jadi itulah segala bukan segala, itu sebagian kecil sih tantangannya menurut aku ya, karena waktu itu kami juga apa ya, karena penyakit ini termasuk yang sangat jarang dialami gitu. Jadi yang dokternya itu sangat informatif. Jadi dia bilang kan hari kedua dia ambil darah, dan setiap kali ambil darah kan dia pasti akan memar ya karena trombositnya rendah gitu. Dia naik cuma 1000 gitu, 3 hari pertama tuh ya naiknya cuma 1000. Akhirnya bilang kayaknya dia masih harus terus di rumah sakit. Kami belum bisa lah untuk menyatakan dia aman. Waktu itu sempat juga dia mimisan sekali, dan kemudian dokternya memberitahu cara pertolongan pertama pada mimisan. Ini dia. Pertolongan pertama pada mimisan adalah ini, cuping hidung itu yang di ujung sini itu dipencet ya. Terus udah dipencet, nunduk, jangan dongak. Karena kalau dongak akan ada kemungkinan darah mimisannya masuk ke lambung. Darah mimisan yang masuk ke lambung itu akan diartikan sebagai benda asing oleh lambung, dan itu akan membuat suruh lambung untuk muntah. Jadi muntah, dan itu akan lebih banyak kelihatan gitu kayak muntah darah jadinya gitu kan. Itu mengapa sebenarnya yang benar itu adalah nunduk gitu, biarin sisa darahnya itu jatuh sampai itu bersih gitu ya, tapi dipencet supaya luka yang ada di sini itu tertutup, karena kan sebenarnya mimisan itu adalah luka pada mukosa hidung gitu kan, yang di balik mukosa hidung itu ada pembuluh darah itu yang kemudian pecah begitu. Dan setelah itu adalah di pundak gitu, di pundak sini di kompres es gitu untuk membantu mempercepat proses pembekuan darahnya
Itu, jadi kita akan dikasih tahu. Dan karena kondisi ITP itu, dokternya juga meminta kalau misalnya mimisan, ya kalau di rumah sakit tentu panggil suster dan sebagainya, itu adalah juga dihitung durasinya dan flow-nya. Jadi, mimisan yang dikategorikan normal itu ketika misalnya dia 5 sampai 10 menit atau kurang dari 10 menit itu dia akan berhenti dengan sendirinya. Dan flow-nya nggak yang sampai netes-netes gimana gitu, enggak. Tapi kalau mimisan yang indikasi ada pendarahan di kepala itu adalah lebih dari 10 menit dan flow-nya deras gitu kan. Jadi itu kami belajar lah. Terus kami belajar tentang bagaimana menangani mimisan dan setiap hari ditanya apakah ada memar baru, apakah pipisnya juga ada darah, apakah karena kalau pipisnya ada darah kan berarti ada pendarahan itu di organ yang bagian bawah ya, entah perut, entah apa gitu. Dan juga ditanya apakah ada bintik-bintik baru dan sebagainya. Selama itu kami 4 hari pertama dia dikasih obat infus itulah. Tapi setelah itu yang hanya bisa dilakukan adalah menunggu. Dokternya bilang kita hanya bisa nunggu nih, kita nggak ada obat tambahan lain untuk membantu supaya trombositnya produksi lebih cepat. Karena kita membiarkan tubuhnya, imun sistemnya calm down dulu dan kemudian tubuhnya bereaksi normal untuk memproduksi trombosit baru gitu kan. Menunggu sambil ngerasa kayak jagain telur. Kenapa? Karena lagi-lagi sangat ditekankan untuk meminimalisir terjadi benturan, ya kan? Makanya aku mikir itu bener-bener kayak ngejagain telur gitu, ngejagain telur di ujung meja. Jadi kalau telurnya berdiri di ujung meja, kalau lo harus bikin supaya telur itu nggak jatuh. Karena kalau dia jatuh, ambiar, gitu kan. Pecah. Makanya kami mikir kan, wah ini anaknya harus dikasih tahu gitu. Awal-awal dia bertanya tentu, ngapain aku di rumah sakit? Aku kan gak ada demam kata dia gitu. Aku kan gak panas, kenapa aku di rumah sakit? Dan saat itu adalah seminggu sebelum dia Einschulung Verein. Jadi di Jerman khususnya di kota-kota atau negara bagian yang dulunya adalah gabungan dari wilayah DDR atau Jerman Timur, hari pertama sekolah itu spesial. They celebrated very very big gitu, it's kayak festival gitulah. Jadi sekolah itu akan bikin penyambutan yang luar biasa. Biasanya hari Sabtu, Seninnya masuk sekolah gitu kan. Akan bikin penyambutan yang luar biasa. Terus anak-anak itu sama orang tuanya akan dikasih Einschulung Tute namanya. Jadi kayak kayak karton atau bungkusan yang bentuknya kayak piramid ke bawah gitu, piramid gitu. Jadi tute gitu, kantongan gede biasanya, terus nanti ada isinya ada permen tentunya, Süßigkeiten, ada yang manis-manis, ada perlengkapan sekolah dan sebagainya gitu, dan sekolahnya akan bikin acara macam-macam, terus nanti dia akan didampingi oleh orang tuanya, oleh keluarganya, gitu. It's a very big festival lah, pokoknya itu kayak, wah, aku udah bilang nih sama dokternya, dok, dia bisa nggak ya ikut Einschulung gitu kan. Pas hari ketiga dokter, kita lihat dulu ya, soalnya siapa tahu besok totonya trombositnya naik banyak, bisa lah kalau misalnya ternyata naiknya signifikan. Oke. Aku ingat di rumah, ya namanya itu momen pertama dan aku ngelihat bahwa Einschulung ini hal yang penting buat anak-anak di Jerman, aku pengen bikin Einschulung Tute-nya dong, aku pengen bikin itu, kantongan gift-nya gitu kan sendiri gitu. Jadi aku udah beli, aku udah tempelin, aku udah cicil. Belum selesai ya kan, karena tiba-tiba anak harus dirawat di rumah sakit. Terus aku bilang lah sama suamiku, aku pulanglah dulu sebentar, aku mau menyelesaikan prakaryaku itulah. Oh ya udah, oke. Pulang sambil nempelin, sambil nangis. Kan harusnya anak aku Einschulung, harusnya gitulah sambil nangis kayak, oh aku udah siapin ini nanti dia kalau nggak bisa Einschulung gimana, gitulah pokoknya. Terus akhirnya aku balik lagi ke rumah sakit, jadi pas hari Sabtunya, hari Jumatnya dokternya udah bilang kayak nggak bisa, karena trombositnya masih 4.000-an. Naiknya cuma 1.000 aja setiap hari. Terus
Takutnya kalau kita tetap membolehkan dia Einschulung, nanti dia misalnya ketemu temennya, terus temennya nemprok gitu kan, gitu kan, pukulan pelan aja itu bisa bahaya buat dia gitu kan, bisa pendarahan. Terus akhirnya, aduh gak boleh, ya udahlah ya gitu, nangis-nangis. Dan melihat bahwa sebenarnya dia juga harus menyadari, dia harus bisa mengukur gitu ya, bahwa dia nggak boleh bergerak terlalu cepat. Aku dan suami mikir bahwa kita harus ngomong nih sama anak ini gitu kan. Semoga dengan begitu dia akan bisa mengerti kondisinya seperti apa gitu kan. Tapi terus kan kita gimana ngejelasin kondisi yang sangat, dokter aja nggak tahu secara spesifik ini kenapa gitu ke anak yang umur 6 tahun gitu kan. Jadi ya akhirnya ya udahlah, kesera lah, apapun yang terjadi terjadilah. Kebetulan di depan rumah sakit itu ada kafe es krim gitulah. Kan dia boleh setiap hari dia boleh keluar rumah sakit, tapi harus pakai kursi roda itu tadi. Jadi kita bawa dia ke sana, kita makan es krim, kayak biasanya gitu sambil lirik-lirikan nih aku sama suamiku nih, gimana ngomongin nih, siapa yang ngomong gitu. Kita ngomong lah, kamu tahu nggak kenapa kamu di rumah sakit? Ya aku tahu aku sakit, tapi aku nggak ngerasa aku demam apa gitu kan. Iya, jadi there's something wrong in your blood, kita bilang. Ada sesuatu yang tidak normal terjadi di darah kamu. Jadi darah itu kan ada banyak tuh macamnya. Ada yang bentuknya kayak keping-keping darah gitu. Namanya trombosit gitu ya. Kita bilang gitu kan. Jadi trombosit itu kalau jumlahnya banyak, dia akan rapat keping-kepingnya. Jadi kalau kamu kebentur, kamu jatuh, itu tidak langsung berdarah, tidak langsung memar gitu kan. Dia gitu. Terus tapi sekarang something happen in your body, the immune system not recognize your thrombocyte. Kenapa jadi bahasa Inggris ya? Imun sistem kamu nggak mengenali trombosit kamu, dikiranya trombosit kamu itu musuh, jadinya dia diserang dan membuat keping-keping darah kamu tuh sedikit, jadinya renggang. Terus dia datang dengan sebuah ide. Kayak volcano, kata dia gitu. Jadi karena keping-kepingnya renggang, jadi ketika kebentur, brek, pecah, terus larvanya keluar, bush, blood everywhere. Saat itu kita mikir, wah, bagus sekali dia analoginya. Dan itu membuat kami tidak perlu kayak mencari analogi lain gitu. Dia membantu kami gitu kan. Wah, Tuhan baik sekali, anak ini luar biasa sekali, bijak banget gitu kan. Terima kasih Tuhan. Iya, jadi kayak gitu. Itu makanya kenapa sekarang kamu suka disuruh pakai kursi roda, kalau misalnya turun dari tempat tidur harus pelan-pelan gitu kan. Dan aku harus diambil darah tiap hari. Iya, karena untuk dicek apakah trombositnya naik atau tidak, apakah pasukan keping darahnya makin banyak atau enggak. Jadi kalau bisa kamu juga kalau jalan pelan-pelan aja, terus jangan lompat-lompat dulu, jangan lari-lari dulu, sampai nanti trombositnya normal. Oke, terus dia lanjut makan es krim. Itulah enaknya anak kecil. Dia menerima itu dengan sangat baik. Walaupun tentulah ya namanya anak kecil, kalau temannya datang lagi jenguk juga pasti kan akan ini lupa gitu. Tapi kalau dibilangin dia bisa gitu kan, maksudnya sayang gitu, itu bisa. Aku pernah bilang ke suamiku pada saat kami menerima diagnosa itu dan beberapa hari di awal kami harus menjalani situasi yang berubah dengan cepat itu, aku bilang, mungkin ini salah satu alasan kali ya, kenapa Tuhan bilang, kalian pindah dulu lah ke Berlin. Karena secara sistem, rumah sakitnya sangat membantu ya. Walaupun katakan tidak semua suster bisa bahasa Inggris, tapi mereka sangat caring sekali. Mereka sangat baik gitu loh, mendampingi kami gitu. Dan dokternya juga kayak, jangan khawatir, ya kita akan coba cari jalannya sama-sama gitu kan.
Pokoknya selama tidak ada mimisannya tidak sering, selama tidak ada memar baru dan bintik-bintik baru, kita katakan kondisinya terkendali gitu lah. Dan ini kan obatnya udah masuk, ini aja katanya gitu kan. Terus dokternya juga menyemangati dengan bukan dokter yang maksud aku, ada juga fasilitas di rumah sakit itu adalah menyediakan kayak ruang bermain buat anak-anak. Jadi ada semacam pengasuhnya gitu atau pendidik ya, tenaga pendidik sebenarnya itu tenaga pendidik yang kemudian datang ke kamar-kamar. Jadi dia sudah diinformasikan gitu dari dokternya bahwa oh ini boleh nih karena dia tidak menularkan penyakit dan resikonya juga tidak biar dia anaknya tidak bosen di kamar terus, jadi dia ada bisa 1,5 jam atau 2 jam waktu itu di ruangan itu mereka main, dan sebenarnya orang tuanya bisa aja untuk nggak ikut ke ruangan itu, jadi dia sama si tenaga pendidik ini untuk main bareng-bareng, orang tuanya jadi bisa istirahat gitu kan, tapi kondisinya waktu itu anakku tetap mau aku ikut dan aku juga pengen aku merasa secure ya, jadi aku ikut aja, tapi kalau dia lagi di dalam ruangan mainan aku keluar aku curi-curi telepon mamaku aku telepon mamaku sambil nangis bilang mama tolong dong gimana doain gitu ini apa ini gimana gitu, setiap kali bilang ini kan trombositnya kan naik-naik ini gimana ya gitu lah. Jadi selain dukungan dari teman-teman tentunya adalah juga dukungan dari keluarga, walaupun jauh mereka tetap menyemangati. Ada juga abangku gitu malam-malam telepon sampai berapa jam, 2 jam, 3 jam hanya sekedar untuk ngobrol ngalor ngidul, kita ngomongin film apa gitu. Ya untuk membuat aku sedikit terdistraksi gitu kan. Adik aku juga selalu tanya di WhatsApp, dan keluarga-keluarga lain juga sangat mendukung lah gitu. Jadi saat itu walaupun setiap malam kalau anak aku udah tidur, karena di saat dia dirawat pertama itu kami sedikit beruntung tuh ruangannya satu kamar kan berdua, jadi kami sendirian waktu itu. Jadi kalau anakku udah tidur aku nangis malam-malam kayak berdoa sampai aduh Tuhan aku harus ngapain kami. Dan biasanya kan gitu ya, kalau ibu-ibu kalau anaknya sakit atau ada anggota keluarga yang sakit, terutama anak itu kan pasti akan merasa bahwa ini kayaknya salah gua deh, ini gue salah di mana ya, salah kasih makan apa gimana gitu-gitu kan. Aku waktu itu sampai bahkan membicarakan ke dokternya apakah karena dia bayi tabung gitu kan. Dokternya bilang nggak ada hubungannya gitu. Terus dia hanya bertanya apa ada riwayat dari keluarga yang mengalami masalah dalam darah gitu kan. Kita bilang nggak ada gitu, dari keluarga suamiku nggak ada, dari keluarga aku juga nggak ada gitu kan. Jadi ya kami meyakini dan suamiku meyakini anak ini emang spesial. Ya spesialnya itulah dia masuk dalam 3 dibanding 100.000 itu. Anyway, dan akhirnya setelah hari kelima trombositnya kayaknya naik jadi 6.000 atau 7.000 aku lupa. Terus dokternya bilang kayaknya udah boleh pulang ini. Waktu itu aku kayak wah kan masih rendah dok gitu. Ya aku tahu ini memang masih rendah, tapi kan kita nggak bisa nih memprediksikan. Jadi berdasarkan penelitian kata dia, berdasarkan data yang mereka punya gitu, kondisinya itu akan kembali ada 3 bulan kondisinya akan kembali normal itu sekitar berapa persen gitu. Jadi sebagian besar setelah 6 bulan sekitar 65% sampai 70% itu setelah 6 bulan baru trombositnya kembali normal. Tapi 35% setelah 6 bulan trombositnya akan normal. Tapi sebagian besar setelah setahun trombositnya akan normal. Ya gitulah. Pokoknya intinya it takes time gitu untuk bisa trombositnya normal. Jadi ini anaknya pulang aja, tapi dia belum boleh sekolah. Karena nanti kalau di sekolah takutnya dia keasikan dengan suasana bermain, dia lompat-lompat atau apa, dan trombositnya masih terlalu rendah. Aku tanya, jadi kapan dia boleh sekolah? Lagi-lagi, we never know. Tapi kalau trombositnya sudah 50.000, baru dia boleh sekolah.
Oke, ya udah. Yang penting pulang kan bagaimanapun juga di rumah jauh lebih enak dan gak makan abon-brot lagi. Jadi kami pulanglah dengan sambil bilang ke supir taksinya, pelan-pelan aja ya, karena anak saya baru sakit gitu. Dan begitulah, jadi aku ini juga satu hal juga yang sangat bersyukur, guru anakku walaupun dia belum pernah ketemu anakku, jadi dari awal anakku tidak bisa Einschulung, aku langsung kasih tahu gurunya dan gurunya sangat merespon dengan sangat baik, sangat perhatian. 2 hari sekali dia email, dia tanya gimana keadaannya dan sebagainya. Dan pada saat aku bilang dia sudah boleh pulang, tapi dia boleh boleh masuk sekolah, dokternya nyaranin aku untuk ambil materi aja dari guru, dari bu guru, nanti belajar di rumah. Ya udah, oke, nggak apa-apa. Tapi nggak usah terlalu dipus. Yang penting dia sehat dulu aja. Jadi aku berkoordinasi dengan gurunya, lagi-lagi dengan bahasa Jerman yang terbata-bata, ngomong dengan bahasa Inggris juga kadang pusing karena situasinya. Buat aku saat itu situasinya selalu tegang gitu kan, terus jadinya tapi gurunya sangat, "Nggak apa-apa, nggak usah pusing mikirin belajar, yang penting anak kamu sehat, anak kita sehat," gitu kan. Jadi dia sangat support, jadi itu kenapa aku bilang secara sistem mereka sangat baik gitu ya, dari sekolah, rumah sakit gitu, dan kami nggak bayar ya karena memang sudah di-cover asuransi, jadi ya pulang aja gitu. Terus, 2 hari atau 3 hari kemudian kami balik lagi untuk periksa darah, ternyata masih belum banyak, naik. Dan kemudian yang terjadi adalah 3 hari kemudian dia mimisan lagi. Dia mimisan lagi dan kita mendurasikan, melihat, wah ini kayaknya lebih dari 10 menit. Sebenarnya flow mimisannya nggak yang sampai netes-netes gitu, tapi ya udahlah daripada ada apa-apa karena dokternya juga bilang kalau ada kondisi yang mimisan hebat, mendingan langsung bawa ke UGD ini lagi. Kami masuk lagi ke UGD, melakukan prosedur yang sama, dokter jaganya juga masih yang sama, dan dia tahu situasinya, dia cuma nanya, "Ada memar baru nggak?" "Enggak, tapi dia tadi pagi mimisan," gitu. Aku bilang tadi jam 6-an gitulah. Jadi dia lagi tidur, dia tiba-tiba kebangun mimisan, terus flow-nya gimana? Sebenarnya flow-nya nggak banyak, durasinya tapi rada lama, hampir 10 menit lebih, aku bilang gitu kan. Terus periksa darah dan ya trombositnya memang nggak naik gitu kan. Tapi nggak turun, itu dia bagusnya, trombositnya tidak turun gitu. Ya udah, oke, akhirnya masuk rumah sakit lagi, siklus yang kedua masuk ke rumah sakit lagi. Kali ini kami ada teman sekamarnya dan ini dia untungnya lagi, dokter jaga di rawat inap itu orang Indonesia. Oh, senang sekali aku, puji Tuhan, Tuhan tuh baik banget. Dokter Indonesianya bikin aku jadi bisa bertanya lebih baik kan, karena tidak ada language barrier. Terus dia juga menjelaskan ya memang ini terjadi karena imunnya aktif, tapi memang anak-anak emang sampai umur 12 emang begitu, akan ada kondisi di mana imunnya sangat bekerja terlalu bersemangat, jadi bisa tapi ini akan kembali normal lagi kok gitu kan. Dan jauh lebih enak lah komunikasinya dengan dokter Indonesia itu. Dokter Indonesia itu pasti pinter banget karena dia bisa jadi dokter, kayaknya dia nggak mau balik lagi ke Indonesia anyway. Terus ya udah, setelah itu trombositnya naik 2000 kalau nggak salah, akhirnya kami boleh pulang cuma 3 hari. Masih dengan treatment yang sama, belum boleh ke sekolah. Akhirnya waktu itu yang dilakukan adalah setiap 3 hari sekali kalau tidak salah, kami harus ke dokter anak kami untuk periksa darah, yaitu tapi hasilnya jadinya sehari gitu kan. Dan sampai kemudian trombositnya 50.000, ketika 50.000 dia boleh sekolah. Nah ini dia nih, di sekolah yang kutunggu, enggak bukan. Di sekolah ada yang harus juga dipersiapkan. Dokternya kan bilang, dokter anak bilang, sebaiknya diinformasikan aja ke gurunya, ke guru olahraganya, dan ke daycare-nya bahwa dia tidak boleh dulu untuk lari-lari terlalu kencang gitu, atau lompat-lompatan. Dia boleh olahraga, tapi bukan olahraga yang kontak fisik. Jadi mendingan dijelasin nih
biar semuanya terinformasikan dan baik. Oke, dijelaskan. Oke, bisa aku kalau ngomong bahasa Indonesia bisa, bahasa Inggris ya bisa lah. Gimana gitu kan. Tapi akhirnya aku mulai ke gurunya sangat happy banget pas tahu bahwa anak aku udah boleh sekolah. Dia kayak, wah, it's going to be. Dan ketika aku anterin anak kan itu udah berarti udah sebulan lebih dia nggak sekolah. Teman-temannya udah sekolah seperti biasa, tapi teman-teman kayak, hei kamu anak baru, kamu ini ya kata guru kita yang kamu sakit, oh sekarang kamu udah sehat. Jadi dia dibicarakan gitu, dibicarakan dalam terminologi supaya gurunya anak-anak itu menyambut dan menerima dia dengan baik gitu kan. So aku kayak wow, oke, she's going to be fine gitu kan. Dan dokternya juga bilang mungkin untuk awal-awal ini kalau bisa begitu selesai sekolah langsung dijemput aja, jadi nggak ke daycare karena di Berlin itu selesai sekolah jam 1, dari jam 1 sampai jam 4 atau bahkan ada yang dapat jatah di daycare sampai jam 5, ya dia bebas aja sampai jam 5 gitu kan. Jadi aku langsung jemput dan sebagainya. Lah, tibalah aku harus membicarakan ini ke daycare-nya kan. Terus aku, aduh, di kepala aku udah gimana. Aku udah kayak, oke, mungkin kalau bahasa Jerman ngomongnya begini, udah latihan gitu. Tapi aku selalu bilang, Entschuldigung, ich entschuldige mich, das mein Deutsch nicht gut ist. Aku baca Deutschku nggak bagus, nih perfect. Aku bilang gitu kan. Darf ich English sprechen? Boleh nggak aku bahasa Inggris? Terus dia kayak, nein, ihre Deutsch, sie können Deutsch sprechen katanya. Dia bilang, lu bisa kok bahasa Jerman. Ya udahlah, dengan terbata-bata akhirnya gue bilang, ya anak gue ada kondisinya kayak gini. Jadi dia trombositnya rendah, cuman segini saat ini. Jadi dia punya beresiko untuk mimisan dan gini-gini. Pada saat aku menjelaskan di awal begitu, dia langsung, aku tahu nih, kata dia gitu. Ini ITP kan, katanya. Terus aku kayak, oh ya, Bapak tahu? Kayak dapat lotre gue rasa. Bapak tahu? Iya aku tahu karena aku pernah ikut pelatihannya katanya gitu kan. Itu juga satu info yang membuat aku wah menarik sekali ya bahwa daycare-nya juga dilengkapi dengan knowledge yang berhubungan dengan kondisi kesehatan anak gitu kan. Padahal kalau misalnya kita ingat lagi angka di depan 3/100.000 seharusnya nggak banyak kan berarti kan. Tapi dia gitu, dia punya knowledgeable itu gitu. Dia bilang, aku tahu, oke, aku ngerti, kata dia gitu kan. Aku punya saran nih sama kamu, kata dia. Gini, kamu bikin di kertas, ya. Ini script aku. Kamu bikin di kertas, kamu taruh foto anak kamu, nama anak kamu, dia di kelas berapa, nomor telepon darurat kamu berapa yang bisa cepat dihubungin, nomor dokternya, nomor rumah sakitnya, nomor UGD-nya, apakah dia pakai obat atau enggak, kalau dia mimisan atau kalau terjadi pendarahan, apa yang harus dilakukan? Itu kamu tulis, kamu bikin, kamu kasih ke daycare 1, kamu kasih ke gurunya 1, kamu kasih ke guru olahraganya 1, dan kamu kasih ke sekretaris sekolah 1. Jadi semua elemen di sekolah tahu akan kondisi anak kamu. So if bad things happen, knock on wood gitu, kalau ada hal buruk terjadi, semuanya tahu apa yang harus dilakukan. Gitu kan. Dan aku juga menginformasikan bahwa di tas anak aku itu selalu kami sediakan gelatin. Jadi gelatin itu kayak bentuknya tuh kalau nggak dipakai kayak spons biasa gitu, kayak gabus. Jadi dimasukin supaya dia jadi gelatin dan menutup luka. Setelah itu gelatinnya dilepas, baru dikasih ada salep untuk luka hidung. Itu salep itu juga untuk membantu dia supaya hidungnya, mukosa hidungnya atau selaput hidungnya jadi lebih lembab, jadi tidak mudah terjadi mimisan gitu kan. Aku bikinlah itu dan ternyata jadi aku bilang itu bikinnya gimana ya, I have no clue kan, bahasa Jermanku juga. Terus dia bilang aku kasih lihat ya, dia kasih contoh ternyata untuk anak-anak di sini yang punya alergi gitu misalnya, alergi makanan kan di sini menjadi sangat serius sekali ya. Itu ada, dia kasih lihat. Ini nih, contohnya kayak gini. Jadi kayak Notfallausweis gitu. Jadi kayak lembar dawat darurat anak gitu. Kalau terjadi sesuatu, siapapun yang bertugas saat itu bisa aware bahwa anak ini penanganannya seperti ini. Jadi aku kasih tahu juga bahwa dia selalu membawa gelatin itu dan bepanten itu, salep itu
ada di tasnya, di bagian ini di tasnya dan sebagainya. Itu juga yang kami lakukan selama menunggu trombositnya kembali normal. Kemana-mana setiap kali dia pergi itu kami akan selalu membawakan pakai cotton bud gitu, karena biar lebih gampang. Cotton bud, salep bepanten itu yang buat luka hidung, sama gelatin itu. Dan aku walaupun dokternya selalu bilang nggak ada makanan, nggak ada buah dan sebagainya, tapi ya udahlah ya, aku rasa buah dan sayur itu nggak ada ruginya juga untuk dikasih ke anak gitu kan, dengan segala macamnya. Aku rajin bikin jus beet gitu, beet dengan campuran, karena beet itu kan langu ya. Jadi aku bikin dia pakai jeruk, kadang aku bikin dia pakai nanas dan sebagainya, biar dia terasa seger, walaupun susah sekali minumnya pasti gitu, karena baunya nggak enak dan sebagainya. Ya segala macam cara, terus makanan dan daging dan sebagainya. Karena dokternya lagi-lagi bilang kita nggak ada nih yang bisa kita lakukan secara spesifik. Ya kita hanya nunggu aja, dan nunggu sampai trombositnya normal. Dari yang 3 hari sekali periksa darah, jadi seminggu sekali, jadi 2 minggu sekali, jadi sebulan sekali gitu. Pernah juga waktu itu kami harus sampai memanggil ambulans karena jadi waktu itu aku bangun mimisan gitu, mungkin dia rada ngantuk gitu kan, jadi gitu, dia kesel ya, namanya mimisannya itu masih suka terjadi gitu, tapi kayak bintik-bintik merah dan memarnya udah berkurang gitu kan. Lagi-lagi karena udaranya dingin dan sebagainya gitu kan, jadi emang rentan gitu lah. Jadi dia kayak mungkin dia kesel, aduh gua kebangun lagi karena mimisan, terus dia rada cranky gitu. Jadi ada darah mimisannya yang mungkin secara tidak dia sadari ketelan dan muntah darah. Itu subuh ya. Wah, aku kayak waduh, never happen gitu kan. Aku nggak tahu gitu kan. Wah, never happen nih, apa nih? Aku takutnya ada pendarahan di lambung atau pendarahan di usus gitu kan yang membuat dia muntah darah. Terus aku bilang, kayaknya kita panggil ambulan aja deh. Terus suamiku sempat bilang, enggak, kita ke enggak bisa. Ini aku nggak akan tenang kalau misalnya masih harus nunggu taksi dan sebagainya. Udah, panggil ambulans aja, aku bilang gitu kan. Dan di sini kan puji Tuhan itu lagi ya, sistem penanganannya cepat gitu. Jadi ambulannya lumayan cepat juga datangnya. Karena apakah anakmu dalam keadaan conscious? Ya, anakku dalam keadaan conscious, hanya saja tadi dia muntah darah, aku bilang gitu. Oke, kita akan kirim. Aku udah siapin tuh dokumen-dokumen, karena aku nggak tahu apakah petugasnya bisa bahasa Inggris apa enggak gitu. Jadi aku siapin dokumen summary dari terakhir dia dirawat itu kan. Terus datang 2 orang, bapak-bapak, badannya tinggi besar. Wow, tinggi sekali bapak ini. Jadi dia nanya dengan bahasa Jerman, aku bahasa Jermannya sangat terbata-bata, tapi terus aku kayak ngomong aja, bilangin. Terus dia nggak aware tuh, apa tuh ITP gitu kan. Aku kasih lihat lah summarize itu, terus dia baru, oh oke. Jadi anak kamu habis mimisan tadi? Iya, terus dia muntah darah. Oke. Dia lihat anak aku nggak pucet, nggak apa gitu, jadi kemungkinan bukan ada pendarahan di dalam. Dia bilang oke, dia cuma tensi, terus dia ukur suhu, dia periksa itu. Kayaknya tadi dia ketelen itu darah mimisannya, makanya dia muntah darah. Jadi dia bilang lagi kalau itu usahakan nunduk aja biar nggak ada yang ketelen, karena kalau ketelen pasti akan muntah darah. Jadi nggak ada apa-apa nih, nggak ada pendarahan di. Kalau dia ada pendarahan di dalam, tekanan darahnya pasti akan ngedrop katanya gitu. Jadi ini aman kata dia gitu. Oh oke. Terus kita lega, itu juga kita nggak ada bayar apa-apa. Terus dia oke ya. Terus dia pergi, terus kita kayak oke. Dan ada juga masa-masa di mana ya anak aku, yang namanya juga anak-anak ya, pasti dia kesel kayak, aduh kok gue mimisan lagi gitu. Atau setiap kali dia harus ke klinik dokter anaknya untuk ambil darah kayak, gue nggak mau, segala macem lah. Tapi kayak, I know it's hard sayang, I know you don't want to do this again, but we have to gitu kan. I'm sorry you have to face this one, but we have to. Kita kayak mencoba membuat dia kayak, kami tahu ini nggak nyaman, tapi kita harus lakukan ini sayang, yuk kita temenin bareng-bareng gitu. Tapi Tuhan baik, Tuhan luar biasa, karena aku bersyukur
Tuhan kasih kebijaksanaan buat anak aku karena ya kalau misalnya ingat bagaimana dia merespon ketika kita menjelaskan situasinya, dia came up dengan dia ide tentang larva itu buat aku tuh memudahkan kami untuk menjelaskan dan membuat kami juga menyadari bahwa dia tahu situasinya gitu, bahwa dia ngerti, dia bisa mengukur dirinya, kapan dia aman untuk lari cepat, kapan dia harus slow down gitu. Dan gimana jadinya kondisi anak aku? Puji Tuhan sudah katakan normal, karena sekarang trombositnya sudah baik gitu, bahkan bisa dibilang dia juga sudah sangat nggak pernah lagi untuk mimisan, tidak ada memar-memar lagi dan bintik-bintik merah itu tadi. Jadi kondisinya baik. Satu hal yang pasti dari pengalaman ini, dari pengalaman menjaga telur di ujung meja ini, kami belajar bahwa ya menjaga telur atau ketelur lagi, menjaga anak yang didiagnosa ITP itu memang penuh dengan kehati-hatian, penuh dengan kewaspadaan dan sebagainya, tapi juga yang paling penting adalah penuh dengan keberserahan. Percaya aja bahwa Tuhan pasti akan memberikan semuanya yang terbaik itu, bahkan di saat sulit sekalipun, di saat paling sulit sekalipun, Tuhan pasti sediakan bala bantuan. Tadi aku berapa kali tuh ngomong untungnya. Untungnya rumah sakitnya dekat dengan klinik dokter anaknya, untungnya ada dokter yang bisa bahasa Indonesia, untungnya punya teman-teman yang baik, dan untungnya. Kan betapa situasi sulit sekalipun ada banyak untungnya. Tuhan boleh kasih kami kesempatan untuk semakin kuat dan semakin memotivasi satu sama lain, selalu mengingatkan bahwa percaya pasti Tuhan kasih kesembuhan gitu kan, dan percaya bahwa semua yang Tuhan izinkan terjadi gitu, walaupun ini hal yang sangat sulit buat kita, jauh sebelum itu semua terjadi, semuanya sudah dipersiapkan oleh Tuhan, dipersiapkan dengan sistem kesehatan yang baik, dipersiapkan dengan dokter yang sangat informatif, dokter yang sangat membantu kami, dan tenaga perawatnya juga, dan semuanya. Yang kalau mau ngambil darah itu dengan sangat hati-hati dan pelan-pelan gitu kan. Kalau anak aku nangis, dia sangat memvalidasi bahwa itu memang sakit gitu. Dan juga tentunya Tuhan juga sediakan teman-teman yang luar biasa. You know you guys, I love you all, we love you all so much. Waktu itu kita juga bikin sedikit selamatan gitu, kita undang mereka ke sini untuk selamatan kecil-kecilan. Lagi-lagi tujuan saya menjadikan cerita yang personal dan emosional ini menjadi konten di YouTube adalah karena saya aware bahwa ITP ini tidak banyak yang tahu gitu kan, apalagi mungkin kalau aku browsing gitu, ada aja kejadiannya, pasti ada aja kejadiannya di Indonesia, tapi mungkin di Indonesia akan lebih sedikit tricky karena ada juga demam berdarah gitu. Pokoknya intinya selama kalau dari hasil darah gitu kan, trombositnya aja yang ngedrop, elemen darah yang lainnya normal, itu bisa dipastikan itu ITP. Dan kalau secara gejala fisik, dia tidak ada demam, tidak ada batuk, tidak ada tidak ada infeksi karena bakteri atau virus kan. Kalau demam berdarah itu kan dari virus dengue yang dibawa oleh nyamuk gitu kan, jadi pasti leukositnya juga akan tinggi. Tapi kalau ini dia hanya benar-benar trombositnya aja yang ngedrop dan tidak disertai demam dan sebagainya. Yang harus diperhatikan itu adalah sering terjadi mimisan dan mudah jadi memar gitu, dan timbul bintik-bintik merah. Kalau itu yang terjadi, segera periksa aja ke dokter, periksa darah dan sebagainya. Dokter pasti lebih ngerti bagaimana harus menanganinya, apa yang harus dilakukan, dan bagaimana untuk membuat supaya trombositnya bisa kembali normal. Lagi-lagi dari tantangan ini kami belajar juga untuk yakin dan percaya gitu, menunggu dengan sabar bahwa semua prosesnya akan berujung pada hal yang baik, bahwa anak kami akan sembuh dan sehat gitu. Walaupun ketika menjalani prosesnya juga
harus dengan precaution, harus dengan kewaspadaan tinggi, kayak waktu kami harus liburan ke kota yang dekat Berlin gitu, kayak cuma 2 atau 3 jam dari Berlin, kami harus mempersiapkan segala macamnya. Selalu kemana-mana kami pergi, pokoknya kalau keluar rumah kita selalu bawa salep untuk Bepanthen, itu salep untuk luka di hidung sama gelatin untuk menghentikan mimisannya gitu kan. Dan kalau lagi liburan ke keluar kota, sebisa mungkin kami cari hotel yang dekat dengan rumah sakit gitu kan. Jadi kewaspadaan itulah gitu. Tapi waspada juga, aku juga diajarkan untuk percaya bahwa anak bisa ngukur dirinya gitu. Jadi ya walaupun itu susah ya, mungkin suamiku kalau nonton ini, oh, beneran lu bisa gitu. Aku tahu itu susah, tapi ini juga jadi proses buat anak belajar bahwa untuk mengenali tubuhnya dan mengukur sejauh mana dia bisa berjalan cepat, atau mungkin dia harus disuruh istirahat dulu atau apa gitu ya. Tapi ini benar-benar jadi proses belajar kami bersama gitu ya, bukan hanya orang tuanya tapi juga anaknya gitu kan. Karena anaknya juga jadi ngerti, oh kalau habis mimisan aku harus slow down nih, bukan lay low. Apa tuh lay low? Slow down, dan kemudian tapi tetap memberikan kesempatan buat dia untuk beraktivitas seperti biasa. Dan untuk teman-teman yang saat ini mungkin sedang mendampingi anaknya atau keluarganya yang dalam kondisi sakit gitu kan, atau yang baru tahu bahwa anaknya kena ITP, saya berdoa tentu hal baik akan terjadi. Percaya saja bahwa prosesnya memang butuh waktu, tapi penelitian bilang pada akhirnya sebagian besar setelah setahun semuanya akan kembali normal. Dan sebenarnya ITP ini juga bisa terjadi pada orang dewasa, tapi mungkin kondisinya berbeda pada orang dewasa karena kembali lagi ke ketahanan imun sistem kan. Kalau anak-anak kan imun sistemnya masih terbentuk gitu ya, masih berproses untuk terbentuk menjadi stabil. Ya kalau untuk yang orang dewasa saya nggak tahu secara persisnya gimana, makanya pergi ke dokter aja udah paling benar. Dan sekali lagi melalui video ini saya juga ingin berterima kasih buat anak kami yang paling luar biasa. Kamu emang sangat-sangat spesial. Terima kasih sayang, waktu itu kamu sudah begitu sangat sabar, begitu sangat bijaksana, begitu sangat kuat menjalani proses ini, walaupun aku tahu kadang kamu ngerasa sebel gitu kan kalau mimisan lagi, atau kalau aku bilang hati-hati nak, jangan terlalu cepat atau apa gitu, aku tahu. Tapi pada akhirnya kamu menunjukkan kepada aku, pada Mima dan Kapten, bahwa kamu anak yang sangat bijaksana, anak yang sangat luar biasa hebat, anak yang sangat mencintai dirinya dan mau diajak kerjasama untuk bisa biar sembuh. I love you so much gitu ya. Kalau aku mau gigit kamu. Pasti kalau dia nonton ini dia akan bilang, Mima. Anyway, satu hal kami juga tentu ya berterima kasih dan mengucap syukur karena Tuhan selalu menjaga kami bertiga dan Tuhan selalu menyediakan segala sesuatunya sesuai porsinya dan sesuai dengan waktunya. Dan buat teman-teman sekali lagi yang sedang mendampingi anaknya atau orang-orang yang dikasihnya sedang sakit, saya berdoa hal yang terbaik, tetap percaya dan jalani dengan keteguhan iman. Iya tahu harusnya ini bukan YouTube religius, tapi memang pengalaman personal dan emosional ini juga memberikan pengalaman spiritual yang luar biasa buat keluarga kami, dan kami ingin membagikan seperti disclaimer yang di awal tadi saya bilang bahwa tujuan saya menceritakan ini adalah karena saya ingin orang-orang juga jadi aware tentang ITP dan jadi tahu apa yang harus dilakukan, minimal ngerti cara pertolongan pertama untuk mimisan, dan lagi-lagi terus percaya bahwa apa yang terjadi itu Tuhan sudah persiapkan dengan baik. Akhir kata, terima kasih sudah mau menonton YouTube saya yang ini, konten yang emosional dan personal ini, dan religius ini.
Jangan lupa di like, share, komen, ya kan, biar aku kayak youtuber itu. Dan akhir kata mulu deh tadi, nggak berakhir-akhir, ya kan. Terima kasih ya. Nantikan lagi video aku yang lainnya. Tuhan berkati dan selamat merayakan hidup. Bye-bye. Bye. Damn.